Halo, perkenalkan nama saya Natalia Ujung. Saya dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2902050010. Di video kali ini saya akan membahas mengenai liabilitas jangka panjang. Video ini dibuat guna memenuhi proyek UTS Intermediate Accounting 2 dengan dosen pengampu Ibu Natalia Wiyani, SPD, MAK. Liabilitas jangka panjang. Utang jangka panjang adalah salah satu kewajiban keuangan perusahaan yang dapat dilunasi dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Bahkan jatuh tempo pelunasan utang berkisar 5-20 tahun, tergantung pada perjanjian kedua belah pihak. Biasanya, yang memberikan pinjaman utang jangka panjang adalah bank, investor, maupun perusahaan lain. Nantinya, uang ini akan digunakan untuk pembelian alat, menggaji karyawan, pemasaran operasional, produksi, dan pengembangan riset. Perbedaan utang jangka panjang dan utang jangka pendek. Perbedaan utang jangka panjang dan pendek yaitu utang tenor panjang dapat dilunasi dalam waktu lama, sedangkan utang jangka pendek hanya dalam waktu singkat. Lebih jelasnya, utang jangka pendek adalah bentuk kewajiban dan dapat dilunaskan dalam waktu kurang dari setahun. Misalnya, jika suatu perusahaan mengajukan pinjaman dan akan dibayar kembali setelah beberapa tahun, maka hal itu termasuk utang jangka pendek. Jenis utang jangka panjang. Yang pertama, utang obligasi. Obligasi merupakan salah satu jenis utang dengan cara meminjamkan surat-surat berharga obligasi. Adapun kesepakatan tersebut dapat dilakukan berdasarkan perjanjian dengan nominal utang yang dicantumkan melalui surat obligasi. Sebelum dibuat perjanjian, nominal dari obligasi tersebut harus diperlihatkan terlebih dahulu. Apabila telah sesuai, maka uang pinjaman akan diberikan sesuai dengan nominal yang tercantum dalam surat obligasi. Pentingnya utang obligasi: yang pertama, penerbitan obligasi ke publik emiten; kedua, menetapkan pinjaman emisi; ketiga, mendapatkan persetujuan regulasi atas penerbitan obligasi, menjalani proses audit dan memberikan prospektus; dan yang terakhir, memiliki sertifikat obligasi tercetak. Harga jual atas penerbitan obligasi ditetapkan oleh: yang pertama, mekanisme permintaan dan penawaran; kedua, risiko relatif; ketiga, kondisi pasar; keempat, keadaan ekonomi; kelima, nilai obligasi pada present value dan arus kas masa depan yang diharapkan, yang terdiri atas bunga dan nilai nominal atau prinsipal. Metode suku bunga efektif. Obligasi diterbitkan dengan diskon. Jumlah yang dibayar saat jatuh tempo lebih besar daripada harga penerbitan obligasi. Obligasi diterbitkan dengan premium. Perusahaan menjual obligasi dengan harga lebih tinggi daripada nilai nominal yang dibayarkan saat jatuh tempo. Penyesuaian terhadap beban bunga obligasi dicatat melalui proses yang disebut amortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Suku nominal atau kupon atau tercatat sama dengan suku bunga yang tertulis di dalam kontrak atau perjanjian obligasi. Emiten menetapkan suku nominal dinyatakan sebagai presentasi nilai nominal obligasi atau par. Suku bunga pasar atau effective yield sama dengan suku bunga yang memberikan tingkat pengembalian sepadan dengan resiko. Merupakan nilai sesungguhnya yang diterima pemegang obligasi. Jumlah bunga yang dibayarkan kepada pemegang obligasi setiap periode sama dengan suku bunga nominal dikali nilai nominal obligasi. Jumlah bunga yang dicatat sebagai beban oleh emiten sama dengan suku bunga pasar dikali nilai tercatat atau buku obligasi. Yang kedua, daya hutang hipotek. Hipotek adalah salah satu utang jangka panjang yang dimana menggunakan jaminan berupa barang tak bergerak dan aset tetap. Misalnya rumah, gedung, sertifikat tanah, bangunan, perlengkapan kantor, mesin, dan hak cipta. Jaminan aset tersebut nantinya dapat disita oleh pihak pemberi pinjaman jika peminjaman gagal melunasi utangnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hasil dari pelelangan aset tersebut akan digunakan untuk melunasi kekurangan utang. Manfaat utang jangka panjang. Yang pertama, dapat menggunakan aset. Saat memiliki utang, perusahaan tetap akan menggunakan aset untuk keperluan operasional sebagai jaminan. Hal ini akan menjadi keuntungan bagi perusahaan yang ingin mengambil utang tenor panjang, karena Anda tetap akan mengembangkan kegiatan usaha dan memanfaatkan aset jaminan. Kedua, bunga yang lebih rendah. Umumnya utang tenor panjang mempunyai suku bunga tetap. Jika suku bunga menaik, maka nilai aset yang menjadi jaminan akan mengikuti kenaikan dari suku bunga. Namun apabila suku bunga turun, maka bunga utang akan tetap berada pada nilai dan kesepakatan sebelumnya antara kedua belah pihak. Yang ketiga, mengurangi jumlah pajak. Saat suatu perusahaan mengajukan pinjaman utang tenor panjang, maka ia harus menanggung kewajiban bunga utang dalam setiap tahunnya. Hal ini dapat membuat keuntungan perusahaan berkurang, sehingga mengurangi jumlah beban pajak yang harus dilunasi oleh perusahaan. Resiko utang jangka panjang. Meskipun mempunyai beberapa manfaat, namun utang tenor panjang pun tidak lepas dari adanya risiko. Adapun bahaya risiko dan utang jangka panjang yang akan ditanggung oleh perusahaan adalah sebagai berikut. Pertama, semakin lama batas waktu pelunasan utang, maka risiko akan ditanggung perusahaan jadi semakin besar, bahkan kehilangan aset atas sebagai jaminan. Kedua, perusahaan dituntut untuk terus meningkatkan jumlah pendapatan agar laba pun akan meningkat. Ketiga, perusahaan harus selalu siap sedia dan kecukupan dana cukup yang akan dialokasikan untuk melunasi utang saat tiba waktu jatuh tempo. Dan yang keempat, akan berpengaruh terhadap nilai saham perusahaan yang menurun jika
utang terlalu tinggi atau rendah. Pasalnya, utang tenor panjang merupakan tolak ukur kemampuan perusahaan dalam pengelolaan modal dan utang. Ini adalah pelatihan soal mengenai pembahasan obligasi, yaitu Bapak Hussein membeli obligasi dengan nilai nominal 1 miliar rupiah dari Pak Amir. Kupon 15% per tahun dibayarkan setiap 3 bulan. Pembayaran kupon dilakukan setiap tanggal 1 Januari, 1 April, 1 Juli, 1 Oktober. Transaksi obligasi dilakukan pada tanggal 5 Juni 2003 pada harga 98,5. Berapa nilai yang harus dibayarkan kepada Pak Amir oleh Bapak Hussein? Sini pembahasan untuk jawabannya. Hari berjalan setelah kupon terakhir dibayarkan April 30 hari, Mei 30 hari, dan Juni 4 hari. Menjadi 64 hari. Bunga berjalan 64 per 360 dikali 15% dikali 1 miliar rupiah sama dengan 26.700.000 rupiah. Nilai yang harus dibayarkan oleh Bapak Hussein harga jual atau harga beli sama dengan 98,5% dikali 1 miliar rupiah sama dengan 985 juta rupiah. Total yang harus dibayarkan kepada Pak Amir yaitu 985 juta rupiah ditambah 26.700.000 rupiah sama dengan 1.011.700.000 rupiah. Oke, sekian pembahasan dari saya mengenai liabilitas jangka panjang. Mohon maaf apabila banyak kesalahan penulisan maupun penyampaian materi. Sekian dan terima kasih.